Saudara, waktu saya datang ke tempat ini, saya ditanya, Pastor pakai slide atau tidak? Saya bilang tidak, ya. Terus saya kasih beberapa ayat yang saya mau bagikan. Tapi ternyata ketika kalian berlatih, kalian berkata, Yesus mendengar apa yang engkau doakan. Saya sepakat, amin. Tuhan taruh saya, ini bukan bahan baru saudara. Bahan ini pernah saya sampaikan di Betani Belanda pada tahun 2020. Tuhan taruh untuk menyampaikan di tempat ini dengan tema di luar kendali. Banyak enggak? Sering enggak? Keadaan kita, situasi kita di luar kendalinya kita. Betul? Di luar, aku maunya enggak gini Tuhan. Tapi kok ya seperti ini. Tapi ada sebuah jawaban yang luar biasa. Tadi saudara berkata, tak selalu Tuhan menjawab doa. Terus, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Sungguhan enggak? Sungguhan enggak? Tadi ibadah lagu pertama kalian itu dahsyat loh. Apa coba? Hidupku mau menggenapi firman-Mu. Ada langkah mujizat yang Tuhan mau pakai lewat saudara, lewat saya. Siap enggak? Ladangnya sudah menguning loh. Terlalu banyak orang-orang di luar hari ini lebih memilih dunia dibanding Kristus. Terlalu banyak hari-hari ini kita ada di gereja tapi masih suam-suam kuku. Betul enggak? Kita di satu sisi mau ikut Tuhan menggenapi firman-Nya. Tapi di sisi lain ketika perkara silih berganti dalam hidup kita, ketika kondisi di luar kendalinya kita, kadang-kadang kita gemetar. Saudara, firman Tuhan berkata demikian. Coba kita buka slide-nya. Ya, Yesaya 55 ayat 6. Yesaya 55 ayat 6 berkata demikian. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Amin. Terus yuk sama-sama baca 1, 2, 3. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Tuhan dekat gak sebenarnya? Sangat dekat. Tuhan dekat gak dengan saudara dan saya? Bilang sangat dekat. Amin. Tapi kita mencari dan berseru kepada Tuhan cuma asal ngomong atau dari hati. Bisa gak membedakan orang yang dari hati dan asal ngomong? Bisa? Banyak kali kita bisa loh. Coba, misalnya saya nih ngomong dengan Pak Michael. Aduh Pak, kamu itu luar biasa. Kelihatannya baik dan kelihatannya bagus. Tapi ada saatnya saya nggak perlu ngomong Pak Michael ini luar biasa. Saya cuma ngomong gini, dengan tatapan dengan hati saya, thank you ya. Saya nggak perlu ngomong dia luar biasa, tapi saya cuma bilang, thank you ya Pak. Tapi kalau itu muaranya dari hatimu, pasti beda. Amin. Banyak kali kita dengan Tuhan, kita banyak berdoa, kita banyak memuji. Tapi pertanyaannya, kita ini memuji dan berdoa dari hati kita atau belum? Amin. Misalnya gini, Tuhan terima kasih. Aku percaya bahwa Tuhan, Engkau Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Dan tidak ada rencana Tuhan yang gagal dalam hidupku. Tapi kita kondisinya pada saat itu hanya karena kita tahu itu firman Tuhan dan itu janji Tuhan. Dan kita doakan seperti itu. Banyak kali Pastor Wira tidak berdoa panjang kali lebar. Banyak kali kadang-kadang saya cuma begini. Thank you Tuhan. I know it's you. Bukan panjang, bukan lebar, tapi saya katakan,
Tuhan, kalau bukan Engkau, I'm nothing. Tapi segala sesuatu yang sumbernya dari hatimu, pasti beda. Amin. Siapa yang mau dipakai Tuhan? Dipakai Tuhan itu enggak langsung loh. Enggak langsung hari ini kamu mau, terus kamu set. Kamu saya jadiin koordinator ini ya. Kamu saya jadiin ini ya. Kamu saya jadiin ini ya. Enggak. Mau dipakai Tuhan itu ya. Dari misalnya kita nih bongkahan batu. Kita nih dipotong. Kita ini diasah, kita ini dibentuk, betul ya? Kita ini kadang-kadang dikurangi. Apa yang dikurangi? Karakter-karakter kita yang tidak beres. Saya ini orang keras, saya orang senggol bacok. Lu jual, gue beli. Ya, bayangin. Saya ditangkap Tuhan seusia kalian. Saya belum terlalu lama melayani. Saya melayani titik lahir baru saya adalah tahun 97. Sampai hari ini. Ya, belum sampai 30 tahun. Tapi satu hal. Baru beberapa hari yang lalu di Banjarmasin saya tanya begini. Bukan tanya, saya bilang begini dengan jemaat. Tahu enggak Tuhan ingatkan saya. Hampir 30 tahun ini pernah enggak saya rasanya lelah mengiring Yesus. Saya bilang dengan Tuhan, no, I'm not tired. Why? Karena saya tahu Dia segalanya dalam hidupku. Saya ngomong ini bukan karena saya hamba Tuhan. Saya ngomong ini karena saya tahu bahwa pribadi yang tidak pernah meninggalkan saya adalah Kristus. Manusia masih terbatas, tapi Allah tidak terbatas. Firman berkata, cari Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Kapan? Anytime. Next. Ada 3 hal. Yang pertama adalah maukah engkau belajar untuk bersyukur pada saat tidak ada alasan untuk bersyukur? Mau bersyukur gimana Pastor Wira? Keluargaku berantakan. Aku ke gereja sih. Saya ke gereja dari kecil saudara. Saya bilang, saya ke gereja dari saya mungkin kelas umur kurang lebih 8-9 tahun. Rumah saya dengan gereja itu seberangan saudara. Ya, sebelum saya sekolah jam 5.30 saya tuh nyebrang. Minta antarin mbak. Nyebrang, saya misa. 30 menit misa, setelah itu saya kembali. Kemudian saya tunggu jemputan mobil. Waktu saya SMP saya ikut Miss Dinar. Karena waktu itu Katolik. Betul ya? Saya ikut Miss Dinar. Ya, tapi saya sekalipun kayaknya anak baik, senggol bacok saudara. Karakternya keras. Saya dibilang bos kecil. Kenapa? Karena saya tukang perintah orang. Kalau ngomong sama orang yang lebih tua, nggak ada rambu. Suka-suka. Karena saya merasa saya punya kuasa. Saya punya power. Keluarga saya keluarga yang berantakan. Kalau engkau bilang, oh enak Pastor Wira, satu keluarga hari ini melayani Tuhan. Enggak, awalnya tidak. Mulai dari saya kecil papa mama saya tukang berantem. Secara finansial saya tidak kekurangan. Tapi mereka tidak harmonis, mereka berantem. Tuhan mereka adalah uang. Waktu anak-anaknya datang mereka cuma tanya butuh apa. Mereka tidak peluk, mereka tidak jemput saya. Mereka taunya berantem. Saya produk penuh kepahitan. Saya menutup diri dengan banyak orang. Karena saya takut mereka sakiti saya. Ya. Saya punya 2 kakak laki-laki. Kakak laki-laki saya yang pertama pemabuk. Penjudi. Peminum. Kakak laki-laki saya nomor 2 narkoba. Kami usia terpaut cukup lumayan jauh. Tapi saya sampai ngomong begini. Saya tidak pernah merasakan cinta kasih dari kedua kakak saya. Yang ada adalah saya dipukul. Saya dibentak-bentak. Saya dikayakan pembantu. Kalau saya dipanggil,
Wira. Terus saya nggak cepet-cepet hadir nih. Wah, habis deh saya. Begitu kakak saya ngelirik aja. Saya kayak tikus yang langsung mau mencari liang untuk kabur. Ya, satu kali saya dipukul. Mereka pukulnya tidak di tempat yang kelihatan, saudara. Kalau tempat muka segala kelihatan kan? Begitu kira-kira dipukul sakit nggak? Nangis nggak? Nangis. Begitu dari kejauhan dengar bapak saya mau datang, langsung kakak saya ngomong gini, cepat cuci muka, awas kalau papi tahu. Tambah susah kamu. Saudara, saya bukan berasal dari keluarga yang happily ever after. Kami keluarga yang bobrok. Pada saat saya harus praktek bersyukur, pada saat tidak ada alasan untuk bersyukur. Pada saat itu Tuhan suruh saya, kamu bersyukur bahwa mamamu adalah yang terbaik. Sedangkan saya, mama saya kalau ngomong dengan saya kasarnya setengah mati. Waktu Tuhan suruh, kamu bayangkan kamu pegang mama kamu, pegang kakak kamu, pegang saudara-saudara kamu, keponakan kamu. Kemudian kamu mulai berkata begini, terima kasih Tuhan mamiku yang terbaik. Terima kasih Tuhan papaku yang terbaik. Terima kasih Tuhan kakakku yang terbaik. Padahal itu nol besar. Tapi waktu Tuhan suruh saya begitu, saya cuma ngomong gini dengan Tuhan. Tuhan gak kayak gitu kenyataannya. Tapi Tuhan ajar saya begini. Bersyukur pada saat tidak ada alasan untuk kamu bersyukur. Saya mulai lakukan. Saya mulai, bisa gak kita kalau tutup mata membayangkan kita gandengan dengan keluarga kita? Bisa kan? Saya lakukan. Saya tutup mata saya bayangkan di sebelah saya ada mama saya, ada bapak saya, ada kakak-kakak saya, ada keponakan saya. Karena kami beda 8 tahun. Jadi kakak saya menikah duluan dan punya anak. Saya bayangkan ada ipar saya bayangkan seluruh keluarga ada. Dan saya mulai berkata, Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih. Tahu apa yang terjadi? Mau mujizat? Mau ya? Tapi apakah langsung mujizat? Enggak. Apa yang terjadi ketika Pastor Wira berdoa seperti itu? Tidak ada mujizat. Yang ada adalah saya tetap dimarahin. Yang ada adalah saya tetap dipukul, saudara. Yang ada adalah saya tetap dimaki-maki dan lain-lain. Tapi firman berkata, bertekunlah dalam doa. Dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Tuhan terus suruh latih saya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Yuk sama-sama yuk. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Ini loh Tuhan suruh. Tuhan suruh saya bertekun sekalipun engkau tidak ada dasar. Sekalipun engkau tidak lihat kenyataannya. Mulai dari tahun 97 saya diperbaharui Tuhan. Tuhan jawab tahun 2000. Berapa tahun jadi? 3 tahun. Mulai papa saya bertobat. Lewat apa saudara? Papa saya bertobat. Bukan tiba-tiba ketemu pendeta, terus dia dijamah Tuhan. Enggak. Dia dibuat Tuhan paranoid. Paranoid tahu enggak? Sepertinya ketakutan.
Malam enggak bisa tidur, dia selalu di tempat satpam. Dia jagongan dengan satpam, main catur, main apa, kopi, semua snack keluar. Pada saat dia sendiri, dia stres, dia ketakutan. Dia jalan. Ya. Satu saat di rumah sakit dia punya diabetes, saudara. Dokternya ngomong begini, Pak, saya konsulkan dengan psikiater ya. Saudara, kalau zaman dulu dikonsulkan dengan psikiater kira-kira gimana? Gak enak kan? Kayak kita nih agak-agak miring sedikit gitu loh. Itu yang terjadi. Setelah itu, dokternya bukan anak Tuhan dari agama seberang. Waktu dia mau keluar, dokternya ngomong begini, Pak, agamanya apa? Papa saya jawabnya gini, istri saya Kristen. Dia gak jawab agamanya dia jawab agama istrinya, yaitu mama saya. Mama saya ditangkap Tuhan juga. Sudah lebih dulu dipulihkan. Tahu saudara, ketika papa saya jawab mama saya Kristen, dokter ngomong gini, saya pending ya untuk ke psikiater. Kita Pak sama ibu sama anak berdoa. Tahu? Kami berdoa. Kami berdoa cuma kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kan gak bisa lagu yang sulit-sulit kan? Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Tahu saudara? Kuasa Roh Kudus dan waktu Tuhan yang tepat tidak pernah terlambat, tidak pernah salah. Mulai hari itu, papa saya punya sebuah kerinduan. Ayo cepat hari Minggu kita ke gereja. Tepuk tangan dong buat Tuhan. Artinya, jangan pernah engkau stop berdoa. Bertekun dalam doa dan pada saat itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Tuhan itu tidak ngelihat seperti membalikan tangan. Tapi Tuhan itu tahu waktu yang tepat buat menjawab. Waktu yang tepat untuk menjawab itu, saudara dan saya akan bilang begini, Tuhan terima kasih. Papa saya boleh bertobat tahun 2000 setelah mama saya dijamah Tuhannya tahun 92, saudara. Dan setelah bertobat di tahun 92, beliau itu doa puasa setiap hari selama 7 tahun tanpa jawaban doa. Doa buat orang lain, doanya dijawab. Doa buat diri sendiri tidak ada jawaban. Dia punya berkali-kali alasan untuk berhenti berdoa. Tapi saya sering bilang gini dengan mama saya, Mi thank you ya. Kenapa? Karena mami tidak berhenti berdoa. Push, pray until something happen. Ini belum dijawab. Udah capek. Belum dijawab udah Tuhan. Kau nggak jawab juga. Mama saya 7 tahun itu doa plus puasa tiap hari. Bukannya cuma puasa Kamis Jumat, bukan. Tapi tiap hari. Tapi hari ini, kami dan seisi rumah kami bersehati untuk terus memuji, menyembah-Mu, Engkau Tuhan. Kami semua melayani Tuhan hari ini. Kakak saya yang nomor 2 ditangkap oleh Tuhan di penjara. Ya, dijamah Tuhan di penjara. Beliau dijebloskan di penjara pada tanggal 24 Desember malam Natal. Akibat narkoba. Dan yang ditemukan itu bukan barangnya dia. Tapi akhirnya dia yang kena. Ya, tapi pertolongan Tuhan dahsyat buat dia. Kalau saya ngomong detail kalian gak pulang. 3 hari 3 malam gak selesai. Ya, ini singkat cerita.
Hari ini beliau dipakai seisi rumahnya menggembalakan di Kuala Kapuas. Ya. Papa mama saya menggembalakan di Banjarmasin. Sejak papa saya mengalami kelemahan fisik, saya banyak menggantikan beliau. Dan kemudian sampai pada ujungnya tongkat estafet diserahkan kepada kami, generasi yang kedua. Ya. Hari-hari ini kami seluruh keluarga boleh melayani dan mengasihi Tuhan. Dari keluarga yang hancur. Percaya Tuhan kita dahsyat? Amin. Percaya mujizat itu bukan cuma mau buta melihat. Langsung instan. Ada saatnya gak instan loh. Tapi Tuhan itu tepat waktu. Amin. Kami tanpa jawaban bertahun-tahun bahkan puluhan tahun. Tapi ketika kami bersyukur pada saat tidak ada alasan untuk bersyukur. Kami lihat jawaban Tuhan. Amin. Next. Dikatakan demikian. Not my will. Bukan apa yang kita mau. Tapi apa yang Tuhan mau. Siapa yang mau apa yang Tuhan mau terjadi dalam hidupnya? Tepuk tangan yang paling meriah. Sungguhan? Sungguhan? Kalian gak janji dengan saya loh. Kalian janji sama Tuhan loh. Pada saat engkau berkata, not my will Tuhan, your will. Saudara harus siap diremukkan. Saudara harus siap bahwa apa yang terjadi tidak seperti atau tidak sesuai apa yang engkau harapkan. Tapi sekalipun demikian engkau tahu bahwa Allahku turut bekerja dalam segala sesuatu, ujungnya baik. Firman Tuhan Lukas 22 ayat 42 berkata, ini pada saat di Taman Getsemani saudara. Dikatakan, ya Bapakku jikalau engkau mau ambillah cawan ini daripadaku. Tapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu-lah yang terjadi. Kita maunya kadang-kadang maunya seperti kita mau dipakai Tuhan, amin. Tapi dengan cara kita. Saya mau dipulihkan oleh Tuhan. Tapi jangan lama-lama Tuhan. Kalau bisa cepetan. Kalau bisa mujizatnya cepetan. Saya mau bilang sama saudara. Saya kemarin, beberapa saat yang lalu saya di WA oleh seseorang. Salah satu anak bimbing saya. Tapi hari-hari ini sedang agak terhilang. Dia katakan begini, Ci, sorry ya. Aku sudah kehilangan iman. Why? Karena doanya gak dijawab. Tapi apa yang saya bilang dengan dia? Aku tetap saudara untuk kamu. Aku tetap menjadi kakak untuk kamu. Bukan, jangan kamu lihat saya hanya sebagai hamba Tuhan. Saya tetap jadi kakak untuk kamu. Dan saya tidak akan menyerah untuk kamu. Baik itu untuk mendoakan kamu. Dan kalau saya saja tidak menyerah atas kamu, saya percaya Tuhan tidak menyerah atas kamu. Amin. Tuhan tidak akan menyerah atas saudara dan saya. Saya percaya ada waktunya orang ini dijamah Tuhan kembali. Dan dia akan melihat, oh ternyata proses memang. Air mata memang, sakit memang. Gak enak memang. Siapa yang pernah lihat pembuatan roti? Adonannya dicampur jadi satu, dibejek-bejek. Sakit toh? Kadang-kadang harus ditekan, dipukul dengan kuat. Bukan cuma roti kan? Bangun rumah, ngaduk semen, nyatukan, bangun sesuatu. Gak gampang loh. Tapi ketika kita ini merelakan hati, bukan lagi hidupku menyenangkan, apa-apa? Mau menggenapi apa? Firman-Mu. Ini lupa nih, ya, lupa lirik, ya. Tanda mujizat selalu di setiap langkahku. Maafkan kalau agak ngawur ya. Ya. Kalau
engkau berkata, hidupku, kasih kerpean dong. Ya. Hidupku menggenapi firman-Mu. Terus tanda mujizat selalu. Pegang sampai akhir. Pegang itu sampai akhir. Pegang itu. Pegang. Hidupku Tuhan, bukan aku lagi. Aku mau menggenapi firman-Mu. Waktu engkau bilang ini not my will, but your will. Dihentak, dihempas, diremukkan, enggak dihargai, enggak didengar, ya, dikucilkan. Waktu dikucilkan, hatimu tawar. Muncul Kolose 3 ayat 23. Bahwa segala sesuatu yang engkau lakukan seperti untuk Kristus. Karena dari Kristus engkau dapat upah. Waktu engkau dihantam, keluar firman di hatimu. Jangan balas jahat dengan jahat. Balas dengan kebaikan. Waktu engkau dibuang, tidak diinginkan. Tuhan bilang engkau berharga di mataku. Aku mau engkau. Amin. Ini loh yang saya lakukan. Tapi jadi seperti ini tidak langsung saudara. Kemarin waktu ibadah hari minggu lalu. Saya dengan suami penyerahan anak. Kebetulan yang diserahkan itu cucu kami. Saya punya 4 cucu. Cucu paling besar usianya sudah 16 tahun. Kalian pasti berhitung. Menikahnya umur berapa ini? Waktu bocil-bocil menikah kali. Enggak, saya punya anak angkat saudara. Anak angkat saya sudah menikah, punya 4 anak. Dan cucu saya yang nomor 4 itu baru 4 tahun. Ya, waktu penyerahan anak, saya ini gini, bilang sama jemaat, aduh kayaknya telat banget deh ya, penyerahan anak sudah 4 tahun. Ya, kami ini lupa kalau dia ini belum penyerahan anak. Kenapa? Papa mamanya hamba Tuhan, pelayan Tuhan. Kami semua pelayan Tuhan. Didoakan anak itu, cucu itu tiap kali dong. Ya, jadi nggak lagi di gereja diserahkan gitu. Tapi Tuhan ingatkan, ayo penyerahan, nggak apa-apa, jangan malu dengan jemaat. Kami doa, diserahkan sama akongnya. Besok Pastor Steve ada juga. Ya, nah. Waktu saya duduk setelah selesai pengurapan, tiba-tiba Tuhan lihatkan gini, coba lihat, I'm complete your family. Aku memberikan kamu keluarga yang komplit. Saya bilang gini, iya Tuhan, tidak ada lagi yang aku mau. Mau apa coba? Dari berantakan hancur tidak karu-karuan, sekarang bisa jadi ama, menikmati usia seperti ini, menikmati sampai cucu-cucu. Mau cari apa saudara? Saya menikah belum terlalu lama saudara. Baru hampir 24 tahun pernikahannya. Tapi kami ini kayak orang pacaran Pak. Jadi jangan bingung kalau lihat suami saya tuh ngerayu di depan umum. Ya, kami ini kayak orang pacaran, kemana-mana seranteng-seranteng, gandengan lah, inilah, ya, dan lain-lain. Sampai saya bilang kemarin waktu di Jakarta dengan keluarga yang kami layani. Kamu tahu orang nih pada saat usia kalian kan banyak yang PDKT kan, banyak yang mau punya pacar kan, ya. Kalau kita punya pacar manis-manis kan, wah rasanya mesra-mesra, enggak baru pulang ke rumah 5 menit udah aduh aku kangen. Gitu kan? Video call dong, video call. Ya. Kamu percaya enggak, saya sama suami saya until now seperti itu. Pada saat usia pernikahan kami hampir 25 tahun. Ya. Saya jumpa dengan dia tahun 91 saudara. Kami menikah 2001.
Kalian mulai berhitung kan berapa tahun Pastor Wira sudah bersama dengan beliau. 30 sekian tahun kami sudah sama-sama. Dan anggurnya seperti kami sempat kehabisan anggur. Masih ingat gak cerita tentang perkawinan di Kana? Betul? Anggurnya habis. Kami sempat mengalami itu. Ya. Kami sempat mengalami itu. Dan waktu perkawinan di Kana, pada saat anggur itu habis dan pada saat ada ketaatan dari pelayan-pelayan, ketika Maria katakan, nanti apa yang disuruh sama Yesus lakukan aja. Yang dilakukan apa? Yesus suruh apa? Ayo isi tempayan-tempayan dengan air. Betul? Kemudian habis diisi beberapa tempayan dengan air, cedok salah satu isi tempayan itu dan suguhkan kepada pemimpin pesta. Kira-kira pelayannya tuh tahu nggak itu air? Kalau dia nggak taat, dia akan bilang begini, loh gimana sih itu kan air, bisa-bisa saya yang dimarahin. Tapi dia taat. Pada saat sampai ke pemimpin pesta bilang apa? Orang lain menyuguhkan anggur yang baik itu di awal. Tapi kamu menyuguhkan sampai sekarang ini loh. Kualitas yang sangat bagus. Tahu, kami mengalami proses. Bukannya happily ever after kayak dongeng-dongeng atau cerita-cerita. Kami mengalami air mata. Pada saat hati saya dengan hati suami sudah sama-sama. Cuma berjalan karena komitmen. Sudah ada tidak ada yang namanya cinta. Berjalan karena kami berjanji di hadapan Tuhan. Tapi ketekunan kita dalam bersyukur dan percaya terhadap janji Tuhan dan melakukan firman, maka Tuhan turut bekerja, ujungnya tetap kemenangan. Dikatakan not my will. Saya ini nanya begini dengan Tuhan. Waktu kami kehabisan anggur pernikahan. Kira-kira sepet gak Pak kalau anggur pernikahan kita habis dengan suami? Kalau bisa gak pulang tuh. Ya, ketemu sama orang, halo shalom. Kami dua-dua hamba Tuhan loh. Tapi begitu sampai rumah atau ketemu berdua, dingin. AC di sini dingin kan? Suasana hati saya lebih dingin. Kesal. Saya tanya gini dengan Tuhan, Tuhan, kenapa kami seperti ini? Tuhan kasih saya jawaban gini. Yang akan kamu layani adalah orang-orang sakit. Dalam pernikahannya sakit. Dalam karakternya sakit. Dalam kehidupannya sakit, bukan hanya jasmani, tapi rohnya sakit, mentalitasnya sakit. Mereka bisa tertawa menutupi segala sesuatu, tapi hatinya kosong. Kamu tahu? Saya bilang gini, amin Tuhan, tolong saya. Tuhan cuma ngomong gini, not your will, my will. Lakukan firman. Firman ada gak ngomong begini, ceraikan suamimu kalau kamu udah gak cocok sama dia. Ada gak? Apa yang dipersatukan oleh Allah tidak dapat diceraikan oleh manusia. Firmannya itu. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu seperti engkau tunduk kepada Allah. Gitu kan? Saya ini orang senggol bacok, dominan. Sekarang jadi kucing kecil tidak berdaya. Miau. Ya, kalau saya di Banjarmasin bilang gini, ini loh kucing kecil tidak berdaya. Seluruh pengerja saya bilang, menolak. Kalau Palangkaraya cabang kami yang kami sedang hari-hari ini mentoring, masih ada gayanya kalau foto. Kan biasanya foto itu apa? Sarange, ya toh semangat gitu kan. Terus apa? Peace, tambah lagi kucing kecil. Kok di sana tuh ada gayanya. Begitu orang-orang Palangkaraya ke Banjarmasin, ayo gaya kucing kecil. Tahu orang-orang kami? No, langsung gini.
Gak mau mereka. Tapi satu hal, waktu saudara dan saya sedang dalam saatku dalam kesesakan. Terus yang ku harap hanya Kau Tuhan. Saat badai hidup menerpa. Terus apa? Masih ada Tuhan bagiku. Lanjut. Saat semua jalan tertutup, tiada yang sanggup menolong. Saat air mata tercurah, terus masih ada Tuhan bagiku. Sama-sama. Penolongku hanyalah dirimu, penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu hidupku Kau Bapa-Ku yang setia. Saudara jangan hafal, hanya hafal dan bisa nyanyi. Setiap apa yang engkau pujikan itu adalah bahasa imanmu di hadapan Tuhan. Pada saat semua jalan tertutup, bahkan tidak ada orang yang bisa tolong. Tapi asal ada Tuhan, Tuhan sanggup tolong. Waktu engkau berkata, not my will, but your will. Yesus takut pada saat dia tahu dia harus disalib. Sepakat gak sih dengan saya sebenarnya dia takut? Peluhnya itu sampai darah, saudara. Saudara tahu bahwa untuk sebuah janji Tuhan digenapi, kita tahu depan kita ini jalan buntu. Nggak ada yang bisa tolong. Saudara pakai logika enggak? Pakai logika kan? Saya juga pakai logika. Tapi pada saat saya pakai logika, Tuhan bilang, trust me, I am with you. Waktu saya berharap semuanya baik, yang saya hadapi buruk. Tapi Tuhan bilang, trust me, I am with you. Pada saat saya dapat visi, saya kerjakan visi, tapi tidak sesuai ekspektasi. Tuhan cuma bilang, trust me, I am with you. Just do your part. Let me do the rest. Izinkan aku untuk mengerjakan yang kamu tidak mampu. Next, firman berkata, Yesaya 55 ayat 89 berkata, sebab rancanganku bukan rancanganmu, jalanku bukan jalanmu. Ya, demikianlah firman Tuhan, seperti tingginya langit dari bumi, demikian tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Tahu saudara, banyak kali di depan kita tidak seperti yang kita mau. Tapi ingat satu hal, let your will be done. Amin. Percaya enggak? Kalau Tuhan yang berkehendak atas engkau, masa rancangannya buruk? Sekalipun jalannya berliku, sekalipun jalannya enggak nyaman, tapi Tuhan punya rencana. Amin. Yang terakhir, yang ketiga, go deeper. Ayo tambah dalam. Dalam apa? Pengenalan akan Tuhan. Firman berkata, 1 Samuel 30 ayat 6, ini ayat prinsip, salah satu prinsip kehidupan saya. Pada saat di Siklak, Daud itu tercepit, terhimpit. Setelah dia selesai perang, dia pulang. Kemudian seluruh keluarga daripada para tentara dijarah. Seluruh hartanya dijarah. Kira-kira istri dan anak-anak Daud juga dijarah enggak? Hilang juga enggak? Kalian kalau misalnya kehilangan orang yang kalian kasihi, kira-kira gimana?
Sedih enggak? Marah enggak? Enggak karu-karuan rasanya kan? Nah, seluruh tentara yang mengikuti Daud, seluruh keluarganya dijarah, dirampas. Dan waktu itu Daud mau dilempari dengan batu oleh orang-orang yang bersama dengan dia. Ayo, Daud juga sedih, dia juga kehilangan, tapi dia bebannya berlipat kali ganda. Ini jadi pegangan saya. 1 Samuel 30 ayat 6 berkata, dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Terus sama-sama yuk, 1, 2, 3. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Dahsyat. Hai anak muda, tidak satu orang pun yang menganggap engkau sepele atau rendah karena umurmu. Jadilah teladan dalam kasih dan imanmu kepada Allah. Kita kan cuma 11-12. Kalian gak panggil saya ibu juga gak apa-apa. Panggil cici juga gak apa-apa. Maunya. Anak saya sih begini. Shell panggil cici. Mami ini gak mau. Anak saya cuma satu saudara. Usia baru 21 tahun jalan 22 tahun. Kuliah di Surabaya. Ya. Dan ketika engkau hari ini kira-kira belasan dan sampai 20-an kan? Umurnya di sini kan? Kurang lebih, bedanya tipis. Hah? 40. Oh, kita beda tipis. Pak, kita beda tipis. Semua kita bilang just number. Ayo bangkit berdiri. Ayo coba bangkit berdiri. Cari 5 orang katakan just number. Kasih salam juga sama Pak yang di belakang. Ya, just number. Ya. Ya. Beda tipis, beda tipis. Ya. Oke. Silakan duduk. Nah, kalau kita ini beda tipis, cuma number, saya mau tantang kamu. Firman berkata, jangan orang memandang engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan dalam kasih, dalam kesetiaan. Amin. Ya, hari ini mungkin engkau masih muda, tapi orang-orang muda bisa jadi teladan. Pada saat hari-hari ini banyak yang kesaksian dengan saya, Bu, tahu nggak? Yang menguatkan saya adalah anak saya. Pada saat saya mulai mau menyimpang ke kanan atau ke kiri, anak saya yang bilang, calm down mami, God be with you. Saya kadang-kadang diingatkan oleh cucu saya yang kecil, yang 4 tahun. Kami baru pulang dari Jepang, 14 orang. Cucu saya yang kecil itu bicaranya dan lihatannya adalah penyalipan Tuhan Yesus. Mantu saya bilang gini, mami coba tanya, itu pembahasannya udah Tritunggal. Waduh. Ya, dia sudah pertanyaannya Bapa, Putra, Roh Kudus, mami. Coba tanya, Sam, mami tidak akan mencobai diri mami sendiri. Kalau dia mau bertanya, bertanyalah kepada dirimu, jangan kepada mami. Mami akan bilang, tanya kepada Papa. Loh, karena ini bicara tentang doktrin kan, pengajaran kan. Tapi ini anak kecil. Saya nggak percaya saudara. Satu saat saya ke rumah mereka, kemudian saya ini cari yang kecil. Saya naik ke kamarnya, kemudian saya buka, dia sedang main dengan Mbak sambil lihat TV. Saya ngeliat Mbak lagi nonton apa? Tentang penyalipan Tuhan Yesus, saudara. Anak 4 tahun. Sepanjang kami jalan di Jepang, dia selalu nyanyi begini. Mata Tuhan melihat apa yang engkau buat, apa yang baik, apa yang jahat. Terus apa sih, saya juga lupa. Sampai dia selalu ulang. Terus Tuhan melihat, pokoknya belakangnya begitu kan? Ya. Mata Tuhan melihat. Terus
Jadi begitu dia, anak kecil tuh bisa nggak sabar nggak sih? Bisa kesal nggak sih? Bisa ngomel nggak sih? Nah, terus dia lagi mau marah-marah dong. Yang saya lucu dia tuh pukul ciciknya. Tuk. Terus noleh ke papanya gini. Srek, maaf papa. Maaf papa. Kita bisa marah nggak? Nggak bisa. Glenn minta maaf. Minta maaf. Ya. Terus papanya bilang, anak Tuhan harus sabar. Itu kalau papanya tuh sampai nggak sabar, anaknya yang ngingetin. Pak, anak Tuhan harus sabar. Noh, ini anak 4 tahun loh, bisa jadi berkat. Saudara yang beda tipis dengan kami, harus jauh jadi berkat. Amin. Karena anak kecil aja bisa jadi berkat. Ya, saya jadi rema. Mata Tuhan melihat, iya ya. Tuhan itu selalu melihat dan mendengar apa yang engkau bincangkan, apa yang kau gosipkan, apa yang kau betekan. Tuhan dengar. Bukan cuma Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Bukan cuma doamu, gosipmu dia dengar. Waktu engkau bergosip, nah sudah stop. Sedikit ngomong, banyak dengar. Pastor ajarin sesuatu yang simpel mau? Ingat prinsip ini. Apa yang kamu mau orang lain lakukan ke kamu, kamu harus lakukan itu lebih dulu. Kamu mau gak digosipin orang? Jangan gosipin orang. Itu kuncinya. Kamu mau gak dihargai orang? Gak mau kan? Jangan tidak menghargai orang, hargai orang lebih dulu. Jangan minta dihargai dulu. Kamu mau disayang gak? Kamu bisa ngubah orang lain gak? Nggak bisa. Yang bisa kita ubah siapa? Diri kita sendiri. Bukan orang lain. Waktu kamu go deeper, dan kamu seperti Daud menguatkan hatimu dan kepercayaanmu kepada Tuhan. Sekalipun kamu lagi diomongin dan digosipin orang. Love never fails. Kamu tetap boleh. Waktu kamu digosipin orang, senang atau kesal? Kesal ya. Awal-awal saya juga kesal. Sekarang saya nggak kesal. Sekarang saya kasihan dengan orang-orang yang ngomongin saya. Saya bilang cuma ngomong gini, Tuhan, aku biji matamu. Ampuni dia. Kamu tahu, hari kematian papa saya, kami KKR Pak. KKR kami 3 hari 3 malam. Tidak ada seperti saudara pergi ke rumah duka, tidak ada. Kami KKR, full KKR. Pembicara-pembicara nyanyiannya gini, lebih dari pemenang. Ayo, ku kan bangkit. KKR kami 3 hari. Orang yang mau masuk ngelayat, putar balik. Salah kayaknya. Tidak ada air mata. Penari tamborin dari ujung ke ujung. Penari kami ya kurang lebih 30 sampai 40 lah. Dari ujung ke ujung. Tarian puji-pujian. Bukan lagi waktu Tuhan pasti yang bukan itu. Kami sungguh-sungguh KKR. Tahu ada satu orang yang suka komen negatif, tiba-tiba WA saya gini, tentang panggung dan mesbah. Kira-kira kalau orang itu negatif sama kita, dia mau ngomong kamu itu panggung atau mesbah sih? Panggung. Orang ini bilang kami panggung. Jam 12 malam, habis kami KKR, kami dibilang panggung. Kalau kalian marah gak jadi saya? Saya bilang begini sama suamiku, yang ada orang ngomong gini, tapi yang ayo kita bertobat. Tuhan,
Kalau apa yang kami lakukan tadi adalah sebuah panggung, ampuni kami. Tapi apabila itu adalah sebuah mezbah, ampuni orang yang ngomong ini. Kira-kira kalau kita punya sikap hati yang benar, kita jadi cemar enggak? Enggak cemar. Kita enggak ambil pusing dengan kata-katanya dia. Besoknya KKR lebih dahsyat. Pengurapan Tuhan lebih dahsyat. Artinya waktu engkau mau go deeper dengan Tuhan, kondisi di luar kendalimu, Tuhan pegang kendali. Dan itulah yang disebut nanti doa yang mengadakan mujizat. Hari ini kami satu keluarga boleh melayani Tuhan sama-sama. Ya. Kemarin mama saya telepon saya ngomong gini, Rah, kita ke Korea, dadakan saudara. Tanggal 24 sampai 29. Yang punya visa multiple, yang multiple artinya kami nggak usah urus visa lagi, tinggal beli tiket gitu loh. Karena mami mau ketemu dengan seseorang di Cina. Nah, penerbangan ke Koreanya cuma 3,8 juta. Stop di Xiamen 23 jam. Sehingga sempat meeting. Jadi yang dituju ini sebenarnya bukan ke Korea jalan-jalan ya saudara. Yang dituju itu ketemu dengan orang itu dan meeting di Xiamen. Tapi sambil menyelam minum air. 3,8, saya kesini lebih mahal daripada ke Korea saudara. Ya. Nah kemudian mama saya tanya gini, Rah kamu ikut ya? Saya bilang nggak bisa mam. Why? Kalau saya sampai ikut tanggal sekian sampai sekian, saya harus cancel 5 pelayanan. Karena ini mau Natal kan, dan lain-lain kan, kita penuh semua kan. Ya, oke. Berarti kamu enggak ya? Enggak. Yang tak temenin Desember aja. Beliau pelayanan di Malaka 25 Desember. Kami selesaikan dulu tugas penggembalaan di Banjarmasin. 26 baru nyusul ke Malaysia. Terus jemaat pada nanya gini, ya berarti tutup tahun gak di sini? Sudah pulang, 30 sudah di Banjar. Artinya waktu saudara mau mendedikasikan hatimu kepada apa yang Tuhan mau, Tuhan pasti kasih kita hikmat. Amin. Mau dipakai Tuhan? Mari kita mau bangkit berdiri. Makasih Tuhan. Ada 3 poin hari ini. Poin yang pertama adalah, bisakah saudara bersyukur pada saat tidak ada alasan untuk bersyukur? Mau? Yang kedua, maukah engkau dipakai Tuhan dengan caranya, bukan dengan caramu? Dan yang terakhir, maukah engkau lebih dalam mengenali Tuhan? Yang mau saja, lampu mungkin boleh agak dipadamkan. Siapkan hati.